evaluasi ini ya yang kemudian menjadikan si perusahaan lender atau peer-to-peer ini kemudian melakukan evaluasi besar-besaran di tahun ini, teman-teman. Dan juga yang menjadi pembahasan kenapa sih banyak bangkrut, seperti yang udah terjadi di diskusi komentar oleh teman-teman yang mengomentari video di channel Ilmu Official ini, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya akan memberikan salah satu informasi penting mengenai galbay, pinjol, dan tentu juga debt collector ya. Jadi di tahun 2024 ini banyak pinjol lagi bangkrut ya, atau mengalami evaluasi besar-besaran. Kenapa? Karena di 3 tahun terakhir ini beberapa perusahaan lender itu atau peer-to-peer itu dievaluasi oleh OJK dan diberikan syarat untuk kemudian memberikan minimal untuk renance itu 2,5 miliar ya. Jadi ada beberapa pinjol yang tidak mampu memenuhi syarat itu, akhirnya kemudian dicabut izinnya. Nah, sebetulnya bicara mengenai apa sih sebetulnya penyebab dari beberapa perusahaan pinjol ini lagi bangkrut, tentu kita harus apresiasi terhadap kebijakan pemerintah, di mana pemerintah benar-benar melakukan satu regulasi, terutama OJK dalam hal ini ya, bahwa perusahaan-perusahaan pinjol yang memang harus didaftarkan kepada OJK itu memiliki syarat, dari antaranya adalah mengenai pengaturan bunga. Bunga per hari untuk pinjaman konsumtif tidak boleh lebih dari 0,3%, dan untuk yang produktif itu maksimal 0,1%. Itu diatur di dalam aturan OJK. Kalau memang ini pendapat saya salah, silakan kalian bisa cek langsung di websnya ya. Jadi memang itu aturan yang ada untuk mengatur regulasi bunga terhadap konsumen. Kemudian yang kedua adalah mengenai denda dan juga termasuk administrasi dan segala macam, itu juga diatur. Bahkan di dalam mengatur denda itu juga tidak boleh lebih dari 0,1%. Akhirnya beberapa perusahaan pinjol itu menganggap kebijakan ini merugikan dan mereka tidak bisa mengambil peluang untuk memanfaatkan perputarannya dengan cara mereka ya. Jadi saya kira ini adalah kebijakan yang bagus, sehingga perusahaan pinjol ini tidak sewenang-wenang untuk melakukan pencarian keuntungannya seperti itu ya. Kemudian juga di antara penyebab bangkrutnya perusahaan pinjol adalah maraknya pinjol ilegal, yang kemudian dengan adanya pinjol ilegal ini mereka dengan cepat bagaimana mereka mengatur strateginya untuk mendapatkan konsumen di Indonesia khususnya ya. Dan perusahaan ilegal ini terindikasi money laundering, yang kemudian juga diberikan solusi untuk memuluskan yang namanya judi online atau judol ya. Selain itu, dampaknya adalah terhadap pandangan masyarakat terhadap pinjol. Akhirnya orang bukan hanya kepepet untuk pinjam-pinjol, tetapi untuk mencari uang juga menggunakan kemampuan mereka, caranya mencairkan di pinjol-pinjol ilegal maupun legal. Sehingga dengan persepsi inilah kemudian pinjol legal juga terkena dampak. Apa dampaknya? Tentu penyebab yang ketiga, yaitu adalah galbay atau gagal bayar. Galbay itu meningkat di 3 tahun terakhir. Kenapa? Karena itu tadi, mereka melakukan galbay karena memang mereka pinjam bukan saat mereka untuk usaha ataupun untuk kepepet dan mereka sudah punya cadangan, tidak, tapi mereka memang untuk mencari uang atau mencari keuntungan seperti itu ya. Jadi galbay akhirnya menjadi solusi mereka untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan lender. Nah, tingkat meningginya gagal bayar inilah yang kemudian menyebabkan perusahaan pinjol mengalami kerugian. Tetapi dibandingkan dengan perusahaan pinjol yang untung, sebetulnya masih banyak pinjol yang untung ya. Nah, evaluasi ini ya yang kemudian menjadikan si perusahaan lender atau peer-to-peer ini kemudian melakukan evaluasi besar-besaran di tahun ini, teman-teman. Dan juga yang menjadi pembahasan kenapa sih banyak bangkrut, seperti yang udah terjadi di diskusi komentar oleh teman-teman
yang mengomentari video di channel Ilmu Official ini, bahwa perusahaan pinjol ini mereka memang beda dengan perusahaan bank konvensional di mana saya bekerja dulu ya. Jadi mereka itu hanya mengandalkan seberapa lama nomor itu dipakai, seberapa banyak algoritma panggilan yang terjadi, dan kemudian juga storage-nya dapat apa enggak. Itu mereka alasannya adalah untuk menekan supaya mereka nanti ketika mereka gagal bayar itu akan dilakukan intimidasi, dilakukan penekanan dan macam. Mereka tidak sadar bahwa dengan cara itu melanggar aturan otoritas jasa keuangan. Karena itu ada beberapa pinjol yang dicabut akhirnya karena tidak memenuhi aturan atau wewenang yang udah ada di perusahaan atau di wewenang otoritas jasa keuangan. Di antara juga penyebab bangkrutnya pinjol adalah selain soal galbay, juga adalah mengenai syarat minimum bagaimana mereka melakukan penyetoran uang terhadap JK, yaitu sebesar kurang lebih 2,5 miliar seperti yang sudah saya bahas tadi. Dan itu juga kita tahu bahwa perusahaan pinjol ini mereka itu mencari investor dari luar negeri ya, dan mayoritas banyak sekali dari China, Singapura terutama, yang kemudian mereka ingin mengambil keuntungan bahwa orang Indonesia ini kepepet dan berikanlah pinjaman supaya mereka nanti mendapatkan keuntungan dari bunga yang mereka dapati, seperti itu. Sahabat ilmu yang saya muliakan, pada bagian ini bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, dan kita akan melanjutkan pembahasan terhadap debt collector ya. Debt collector juga dievaluasi besar-besaran. Jadi pihak ketiga setelah galbay 90 hari, mereka juga diberikan aturan yang ketat oleh OJK. Jadi kalau ada yang mengeluh bahwa apakah ketika pinjaman online itu terjadi galbay, kemudian mereka setelah 90 hari mereka mendatangi rumah Anda dengan cara mereka, dengan cara menekan, mengintimidasi, memalukan, misalnya menyebarkan data Anda, nah itu mereka sudah melanggar aturan. Kemudian juga seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa para debt collector ini harus terverifikasi oleh OJK ya. Jadi tidak sembarangan anak buah si preman A, si preman B, gak boleh macam-macam seperti itu ya. Dan mereka, masyarakat yang galbay juga sudah sadar, dan mereka sudah mulai sadar hukum dan juga sadar bagaimana hak mereka dan kewajiban mereka apa, seperti itu. Kemudian si debt collector ini juga kena namanya aturan jam menagih dan kemana dia harus nagih. Jam nagih nggak boleh lebih dari 8 pagi sampai 8 malam. Di luar jam itu mereka nggak boleh mendatangi rumah Anda. Kemudian juga mereka tidak boleh mendatangi kantor-kantor di mana Anda bekerja, dan juga tidak boleh menagih terhadap kontak darurat yang mereka pegang. Mereka hanya menanyakan kalau memastikan bahwa benar Anda adalah si temannya atau saudaranya, seperti itu ya. Selain itu juga teman-teman sahabat ilmu yang saya muliakan, kalau ini informasinya bermanfaat, bantu subscribe dan silakan disebar kepada teman-temannya yang mungkin mereka tidak tahu dan sekarang stres mikirin namanya pinjaman online. Mereka tidak tahu bagaimana haknya mereka mungkin belum sadar bagaimana menangani ketika terjadi yang namanya gagal bayar, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi soal debt collector. Selain jam kerja tadi, jam kerja tidak hanya 8 pagi sampai 8 malam, kemudian juga tidak boleh menagih ke kantor, tidak boleh juga menagih kepada kondar. Karena itu solusi yang bisa saya tawarkan adalah jangan kalian matikan nomor HP kalian. Kalau misalnya pada nomor HP Anda terjadi galbay di 2 atau 3 aplikasi, jangan takut untuk melakukan tindakan membuang nomor HP, apalagi mereset dan segala macam. Lebih baik menurut kalian aktifkan Truecaller ataupun aplikasi yang bisa mendeteksi bahwa itu nomor dari DC. Kan itu kan banyak sekarang aplikasi penyedianya ya. Ada yang gratisan juga ada yang berbayar. Kalian install itu dan kalian mending ya menurut saya. WA-nya tetap ada, nomornya tetap ada, tapi nomor kontaknya dihapus. Kalian beli nomor baru untuk sementara waktu biar kalian bisa fokus bekerja, menabung, dan kemudian bisa menyelesaikan nanti. Dan bagaimana proses penyelesaiannya udah saya jelasin di awal tentang 3 tahap tadi, yaitu yang pertama adalah restrukturisasi, kemudian yang kedua bagaimana meminta peringanan bunga maupun denda, seperti itu ya.
sahabat ilmu yang saya muliakan, kalau kalian terjadi galbay ataupun terjadi kondisi ekonomi kalian benar-benar susah dan gak ada yang bisa dibuat bayar hutang, buat makan aja memang susah. Menurut saya ada beberapa solusi yang sudah saya tawarkan. Pertama, jangan pinjol lagi, udah bertahan sekarang. Yang penting bisa makan dulu, prioritaskan keluarga kalian. Tuh. Jadi menurut saya teman-teman jangan sampai galbay pinjol lagi. Adik, iya sama. Oke. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi karena ada beberapa sebenarnya yang penting yang ingin saya jelaskan, tapi karena ini ada panggilan dari ya. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.